Oke, mari kita kembali berdoa. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk terus memfokuskan diri, belajar seperti yang Tuhan inginkan bagi kami. Kami pun dipakai ya Tuhan untuk menyatakan Injil, menyatakan kasih Tuhan. Secara khusus kepada adik-adik kami yang akan masuk di dalam UGI ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita masuk kepada sesi kedua kemudian reach out soal urgent and essential. Nah teman-teman, saya mulai dengan hal yang ini. Mengapa urgent? Mengapa begitu urgent? Nah teman-teman, mari kita masuk dalam satu bagian firman Tuhan. Ini sharing Rasul Paulus dalam kepada Roma. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang yang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang yang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Ini satu rangkaian bagaimana kemudian Injil itu, berita kabar baik itu sampai kepada orang-orang pilihan Allah. Sekali lagi, Allah menetapkan orang-orang dalam anugerahnya, orang pilihannya, tetapi juga cara. Nah, menarik sekali di dalam maksud dan anugerah Allah dalam tanda kutip ya, seperti membatasi diri, lalu kemudian mau memakai manusia yang rapuh, manusia yang lemah sebagai bagian dari penggenapan rencananya. Bahkan seperti ini, sebab siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu jelas untuk mengungkapkan hanya yang berseru kepada Tuhan Yesus itu yang diselamatkan. Tapi bagaimana dia berseru kalau dia belum percaya? Bagaimana dia percaya kalau tidak dia dengar? Bagaimana dia bisa dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana yang ada memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Ini rangkaian yang indah yang diungkapkan, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Saya rindu semua pembinaan Astor ini dengan reach out sebagai bagian dari pengalaman ini. Seorang yang telah mengalami begitu luar biasanya Injil, bahkan terus merindukan Injil, dialah yang dipakai Tuhan. Nah, mengapa begitu menyenangkan? Teman-teman, tidak ada yang paling menyenangkan selain langkah-langkah mereka yang memberitakan. Kalau kata bahasa frase yang digunakan di dalam Timotius 2 pasal 1 adalah janji kehidupan kekal, promise of life. Yang janji kehidupan itulah yang menyelamatkan manusia dari kondisi terburuknya. Seperti yang kita lihat tadi, malapetaka yang kata ini 1 Korintus, malapetaka yang terbesar dan terakhir. Sekali lagi teman-temanku, kita tidak akan melihat betapa urgensinya begitu besar, betapa indahnya ada orang yang pergi memberitakan. Kalau kita tidak tahu bahwa apa yang diberitakan adalah sesuatu yang begitu besar, yaitu janji kehidupan yang melepaskan, menyelamatkan orang dari, kata Rasul Paulus, malapetaka yang terbesar dan terakhir. Mari kita masuk kemudian kepada seperti apa Rasul Paulus mengatakan tidak ada jalan lain. Nah, ini tadi pemahaman kita di sesi pertama. Tidak ada jalan lain melepaskan manusia dalam kondisi terburuknya. Tidak ada jalan lain melepaskan manusia di dalam malapetaka yang terbesar, yaitu terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya, hanya oleh Injil. Maka itulah kenapa kita memahami. Mari kita melihat sharing Rasul Paulus dalam Roma 9 ayat 1 sampai 3. Inilah hatinya kepada orang-orang sebangsanya.
Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, bagian ini seperti membawa satu pertanyaan. Emang Rasul Paulus gak ngerti betapa pentingnya, betapa esensinya bersama Kristus? Ya. Kan tadi di awal dia katakan betapa pentingnya bersama Kristus. Itulah kebutuhan utama kita. Tapi kemudian dia mengatakan, aku rela terkutuk. Aku rela terpisah dengan Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Apa artinya ini? Dia bukan tidak mengatakan bukan Kristus, bukan kebutuhan utamaku, tetapi itulah hati, kesedihan yang mendalam. Dia tahu tanpa Injil, tanpa Kristus, saudara-saudara sebangsaku binasa. Tanpa Injil, saudara-saudara sebangsaku akan tetap di dalam kondisi terburuknya, terpisah dengan Allah, tetap di dalam malapetaka. Itulah dia katakan ayat 2. Aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati karena mereka masih terpisah dengan Allah. Dan kerinduannya kemudian, aku mau mereka bersama dengan Kristus. Aku mau mereka sadar kebutuhan utama mereka Kristus. Bahkan dia katakan dalam bahasa hiperbol, aku rela terpisah dengan Kristus asal saja mereka mengenal Kristus. Sekali lagi, mengapa urgent? Jika Injil adalah kabar baik, maka tanpa Injil berarti malapetaka yang terbesar dan terakhir. Mengapa? Satu-satunya jalan hanya Injil. Saya bawa kita kepada ayat-ayat yang sering kali kita baca. Ayat yang kita sering baca ini, Yohanes 3 ayat 16. Apa Yohanes 3 ayat 16? Kita baca. Tapi kita sering jarang melanjutkan ayat 18. Kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Kan itu ayat 16 itu kan saya pikir udah luar biasa kalian. Hafal semua. Karena begitu besar kasih Allah. Oke. Ayat 18. 1, 2, 3. Ia tidak akan dihukum, dan siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama. Apa? Barang siapa tidak percaya, ia bahkan telah dihukum. Percaya, mengapa begitu urgent? Percaya berarti hidup yang kekal. Tidak percaya, binasa. Sudah di bawah hukuman ini. Atau Roma yang kita baca tadi, Roma 1, 16, 18. Betul, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Tapi kita harus pahami kebenaran Allah secara utuh. Apa itu ayat 18? Sebab telah nyata murka Allah atas manusia berdosa. Maka percaya beroleh hidup kekal, diselamatkan. Tetapi menindas atau tidak percaya dikatakan di sana dimurkai. Murka Allah nyata bagi mereka. Sehingga menolak kabar baik dari Allah akan menjadikan manusia tetap di dalam kondisi terburuknya. Inilah yang kemudian tadi hati Rasul Paulus sampai dia berkata, aku rela terpisah dari Kristus asal saja mereka bisa bersama-sama dengan Kristus.
itu satu keyakinan yang kokoh, tidak bisa, tidak ada jalan lain, hanya Injil. Maka teman-teman, kita tidak akan pernah bisa memenuhi, kiranya tentu nggak mungkin tiba-tiba hati kita langsung berkobar-kobar. Tapi kiranya kita mulai bertumbuh melalui pembinaan ini. Adakah hati yang mengasihi, reach out seperti apa yang dia tidak ada. Kalau teman-temanku pikir, teman-teman kan sering ini, bagaimana mengasihi orang, dan pergumulan terbesar seharusnya tidak ada kasih yang paling besar yang bisa kita nyatakan kepada orang lain selain memberitakan janji kehidupan yang menyelamatkan dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Benar, ini menjadi pergumulan saya dalam keluarga. Aku sering ngomong, aku mengasihi keluarga aku. Aku bisa memberikan banyak hal kepada mereka sebagai bukti kasih. Tapi kalau betul hanya satu Injil, pakailah kalau itu. Bukankah kasih terbesar kita bagi keluarga kita, kasih terbesar kita bagi orang-orang yang kita mau kasih adalah menyatakan janji kehidupan yang menyelamatkan mereka dari malapetaka yang terbesar dan terakhir. Kiranya ini menjadi dasar. Kemudian, adakah hati yang mengasihi? Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus sibuk banget. Lalu pergi ke memberitakan Injil, kerjaan serta menyembuhkan. Lalu apa yang membuat itu? Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apa sih gambaran ketika diungkapkan domba yang tidak punya gembala? Domba yang tidak punya gembala apa kepastiannya? Domba yang tidak punya gembala pasti susah, pasti mati. Dan tergeraklah hati Yesus. Wah, di situ bahasa yang digunakan tergeraklah hati Yesus adalah tergeraklah seluruh jauhan. Benar, bahasa Yunaninya istilahnya passion yang bergetar seluruh jauhan hati Yesus melihat mereka. Atas dasar itulah Yesus berkeliling memberitakan Injil. Semoga aspek ini tidak hanya menjadi program, berarti nggak maksudnya. Minta kepada Tuhan. Kan ada lagu tuh, apa? Berikanku hati seperti hatimu. Tuhan, nanti kau lihat adik-adikmu bukan karena program Astor, tapi kau lihat dia bergerak hatiku oleh belas kasihan. Tidak ada hal yang paling besar yang bisa kuberikan kepada dia. Injil keselamatan. Maka itu akan melawan keengganan kita di dalam memberikan Injil. Tadi saya sudah sampaikan ini. Timotius. Yuk mari kita baca 2 Timotius 2:10. 1, 2, 3. Ketika Paulus menuliskan itu di mana dia? Penjara bawah tanah yang dia sudah tahu sebentar lagi dia akan dipegang. Kenapa dia rela? Aku rela, aku sangat menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saya sama sekali nggak diberikan sponsor pesan-pesan kok, enggak. Tapi saya rindu ya, teman-teman ikut pembinaan, jangan terlalu banyak sedikit-sedikit mengeluh. Ya hari ini capek, ya hari ini. Maksudnya lihat itu. Ini kadang-kadang udah ada kita yang seperti Paulus, udah ada yang dipenjara karena memberitakan Injil. Belum ada. Udah ada yang dipukul karena memberitakan Injil. Tapi itu semua mari berjuang
berjuang, ikuti pembinaan, apa yang nanti di ini. Kadang-kadang kita melihat, ini begitu banyak, kenapa sih kakak-kakak ini begitu banyak aturan yang harus diberikan, saya harus ikut ini, saya harus ikut itu. Lihat itu. Sebagai aku rela menanggung itu semua. Demi adik-adikku. Mereka bisa mendengar. Itu hati yang tergetar. Karena aku tahu. Itu kebutuhan mereka yang utama. Teman-teman, mari kita lihat kemudian. Oke, setelah dapat hatinya. Sekali lagi, makanya sesi 1 begitu penting. Gak akan dapat kau hatinya kalau kau gak rasakan sendiri. Sekarang saya masuk kepada hal yang lebih ini. Bagaimana kita memberitakan Injil? Kembali tadi teman-teman, saya belum pernah sekolah teologi, saya belum ini. Bagaimana saya memberitakan Injil? Sering sekali teman-teman tidak menjadi natural kemudian, karena ketika kita hanya memahami pemberitaan Injil sebagai suatu program. Betul, ada mungkin hal-hal yang kita dibina, dibentuk, ikut pelatihan untuk pemberitaan Injil, tapi bagaimana memberitakan Injil sebetulnya? Nah, kita akan lihat hari ini. Tentu dasarnya kita tahu, hati kita betul-betul teguh. Tidak ada jalan lain, hanya Injil, hanya Yesus Kristus. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang dari masalah terbesar. Sekarang mari kita bagaimana memberitakan Injil. Kembali tadi dari belajar dari perempuan Samaria. Sekali lagi, ini baru orang perempuan Samaria yang belum ngerti waktu Yesus ngomong ke dia. Dia belum kenal Yesus. Ketika perjumpaan dengan Yesus itu, dia masih berdebat sama Yesus. Di manakah akan menyembah? Kenapa teman-teman? Sedikit. Orang Yahudi mengatakan menyembah Allah itu di Yerusalem, di Bait Allah. Mereka mengatakan orang Samaria itu adalah tetangga. Yang dulu keturunan Israel tapi sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka bilang menyembah Allah itu di Gunung Gerizim. Sama-sama mereka menantikan Mesias, tapi menyembah Allahnya di Gunung Gerizim. Mereka masih berdebat. Yesus ngomong kepada dia, akan tiba saatnya menyembah Allah tidak lagi di Gunung Gerizim, tidak juga di Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran, yaitu melalui dirinya Yesus Kristus. Baru aja dapat berita ini. Baru aja ini bertobat dari dosanya. Dia hidup bersama 5 orang laki-laki, dan yang ke-6 ini bukan suaminya. Sempat, tapi kemudian ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayangnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kira-kira mereka percaya kepada perkataan perempuan. Apa yang dikatakan perempuan kepada mereka? Dia ngajar perjanjian lama kepada orang-orang sekitarnya. Hah? Apa yang kira-kira dia ajar? Apa yang dia ajar? Kalau ini masih kurang jelas, nanti contoh berikutnya jelas. Apa yang dia katakan kepada perempuan, kepada orang-orang sehingga percaya kepada Yesus? Apa yang dia katakan? Oke, kebenaran. Apa? Kira-kira ketika dia mengatakan kebenaran itu, caranya dia ngomong apa? Oke, dia tidak akan haus lagi, semua dia ingat. Saya pikir baru pertama kali ketemu Yesus, gak ingat dia semua apa yang dibilang Yesus. Kira-kira apa yang dia ceritakan? Oke, ada banyak hal-hal yang ini. Apa yang diceritakan? Nanti kita akan lihat bagian kedua yang akan lebih menolong kita. Tapi kadang-kadang saya nggak hadir. Sebenarnya dia hanya cerita apa yang baru dia alami, apa perubahan yang baru dia alami, apa yang dilakukan Yesus bagi dia. Dia hanya cerita itu. Hal yang kedua, lalu orang dewasa yang kerasukan setan dan disembuhkan Tuhan Yesus. Orang yang telah disingkirkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, nah ini lihat kata Yesus, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu.
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Apa yang diceritakan? Dia ceritakan perjanjian lama. Orang baru lepas setan, cerita perjanjian lama. Apa yang diceritakan? Apa yang diperbuat Yesus. Teman-temanku, hari ini mungkin kita bisa ikut satu proses bagaimana memberitakan Injil secara baik. Tapi nanti kita lihat bagaimana memberitakan Injil. Saya tuliskan di sini. Ceritakan pekerjaan Tuhan yang telah menyelamatkan dan merubah hidup. Maka penting tadi. Pertama, aku percaya. Yang kedua, aku alami. Ceritakan pekerjaan Tuhan yang telah menyelamatkan dan merubah hidup. Benar ya? Yang tadi apa kata Yesus ke dia? Pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas diri. Belum jadi teolog, belum ahli Taurat yang menguasai segala sesuatu. Tapi intinya, teman-teman, ceritakanlah pekerjaan Tuhan yang telah merubah hidupmu. Kenapa? Pemberitaan kita seharusnya kemudian tidak pernah berubah. Isi pemberitaan yang tidak pernah berubah Injil. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Itu berita kita. Semua apa yang telah dikerjakan Allah, bagaimana merubah, harus kemudian berfokus kepada Kristus yang di dalam anugerahnya mati dan bangkit bagi kamu untuk menyelamatkan kita. Atau 2 Korintus 4:5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Kristus. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu beritanya, beritakan saja. Soal cara, teman-teman jangan terjebak dengan satu metode. Betul, ada banyak hal-hal mungkin di dalam satu kelembagaan kita bisa menyusun untuk memudahkan satu metode. Tapi jangan kemudian terjebak dengan satu metode. Teman-teman, di 1 Korintus 9 ayat 20 dan 23, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat supaya aku bisa memenangkan bagi mereka. Apa artinya? Bagaimana kemudian memberitakan Injil sesuai dengan konteks kehidupan yang ada. Bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Keyahudian menjadi bridging untuk menyampaikan apa berita Injil. Atau bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti itu supaya dapat memenangkan mereka. Teman-teman, bagi semua ini adalah bagi orang yang lemah, aku seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan. Inilah proses bagi hidup. Ketika memberitakan Injil, tidak hanya kamu bagi pengetahuanmu. Kalau dia melibatkan hati, maka kita akan membagi kehidupan kita. Oke, saya masuk kemudian kepada hal-hal yang lebih praktis. Bagaimana memberitakan Injil dalam konteks kita? Tentu sekali lagi saya katakan di dalam konteks nanti tentu akan disusun bagaimana kamu bercerita, bagaimana kamu sharing, itu it's okay. Tapi kiranya itu kemudian diperkaya dengan esensi dari semua Injil itu. Teman-teman, pertama, doakan supaya betul-betul engkau punya hati akan hati. Jika kita sungguh mengasihi orang, kita akan menginginkan agar mereka mendapat jauh melebihi apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Mungkin kita tergagap di dalam menceritakan teologi, apa pengetahuan. Mungkin kita belum bisa menceritakan semua. Tapi doakanlah engkau punya hati yang mengasihi mereka.
Mari lakukan. Sebagai pastor, kiranya sekali lagi melampaui nanti program, melampaui dia dibagi kelompok, kelompokku ini, kelompokku. Wow, bersahabat hadir bersama mereka. Memberitakan Injil melalui persahabatan ini sangat kuat seharusnya. Memberitakan Injil dengan memperlakukan orang sebagai teman, sahabat yang setara. Ini kenapa dunia saat ini butuh sahabat, keluarga yang bisa lebih didengarkan. Peka akan kesempatan memberitakan Injil dalam berinteraksi sebagai sahabat. Pemberitaan Injil melalui kelompok memenuhi kebutuhan persahabatan, relasi berita Injil bisa lebih tersampaikan. Teman-teman, saya tidak mengatakan semua program yang akan disusun itu baik, tapi jangan kehilangan dari isinya, esensinya, hatinya. Teman-teman, bersahabatlah dengan mereka, hadir bersama mereka, dan mereka menjadi para pastor, menjadi sahabat, keluarga yang lebih bisa mendengarkan. Bahkan teman-teman, gunakan konteks. Pada zaman dulu, zaman dulu kayaknya zaman udah berbeda banget ya. Betul, zaman dulu zaman saya kadang-kadang memahami pergumulan generasi ini. Pada zaman saya sangat tunduk kepada otoritas. Saya ingat bapak saya, kalau udah gini, kalau mamanya ada tamu, saya masih di situ. Bapak saya hanya gini nih. Saya nggak tahu, langsung saya masuk ke dalam. Anak saya, udah saya gini. Ya, udah saya panggil pun namanya. Harus sebut nama anak ya, Ucok lah namanya. Ucok. Yang kenapa? Apa Pak? Kita terus di sini. Saya Ucok, kasih dulu Kak. Emang kenapa Pak? Bisa. Serius. Ada jelas. Maka, teman-teman, saya tahu, kalian seharusnya lebih mengerti generasi yang benar ya. Karena sama-sama generasi kalian. Hari ini saya masih seharusnya kalian lebih dekat. Hari ini saya masih memimpin kelompok kecil mahasiswa. Berkali-kali saya diketawain oleh adik-adik kelompok kecil saya. Dulu saya ngomong gini ya. Apa namanya? Tolong dong Japri. Apa Japri? Saya tanya apa ya? Oh Japri itu ternyata orang lama. PCI. Lalu sekarang saya mau PCI dong. Mereka senang kalau kemudian kali bersama saya. Saya ikut-ikutan semua apa yang saya kuasai. Dulu saya nggak punya lain. Saya nggak punya lain. Karena kuliah mereka senangnya lain. Buka lain itu. Gunakan semua konteks yang ada untuk bersahabat, hadir bersama mereka. Hari ini aku memimpin kelompok kecil mahasiswa yang umur mereka lebih tua anak-anak saya. Saya pernah sekali jalan di salah satu mall di Depok. Teman mereka mahasiswa, anak dari teman saya zaman dulu kuliah. Lagi jalan sama mereka, lalu kemudian dipanggil saya. Ini kok. Kenapa saya pulang dipanggil Om di sini? Padahal mereka panggil saya Bang. Kendala itu tuh. Dulu pertama kali perkenalan, saya kenalkan diri saya. Lalu kita tanya, kita terbuka ya soal tanggal lahir. Lalu saya sebut tanggal lahir saya. Saya masih ingat banget. Satu orang ada kelompok kecil sana mungkin seperti umur bapak gua. Tapi doakan, sebut namanya terus, sebut namanya dalam doa, berjuang. Apa yang masih bisa kubahasakan sama dengan mereka. Dan akhirnya, ketika dia jadian sama cowoknya, lebih duluan dia ceritakan ke saya daripada bapaknya. Apa itu? Karena kita hadir dalam bersama konteks mereka, hadir dan bersahabat. Teman-teman, gunakan ini semua. Saya kalian lebih ini. Teman-teman, bahkan gunakan
pemberitaan Injil melalui media sosial. Jangan media sosialmu penuh dengan keluhan, lalu tiba-tiba hitam, lalu air mata terus. Aduh. Ya, saya tahu sih hidup kita kadang-kadang ini. Tapi gunakanlah. Ini ada satu buku loh. Ada satu buku The Social Media Gospel. Wis, bagaimana gunakan media sosialmu? Gunakan media sosialmu. Ceritakan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Berikan konten-konten penginjilan atau konten-konten yang memprovokasi teman-teman mencari tahu lebih lanjut. Rekomendasi akun-akun PI yang bagus atau ibadah yang baik. Ceritakan apa yang dinikmati melalui saat itu. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kembali kepada berjanji. Kamu yakin hanya melalui itu mereka mendapatkan hal yang paling utama adakah hati begitu. Lalu sekarang kita masuk tantangan dan perlawanan kepada Injil akan terus berlangsung. Teman-teman, di 1 Korintus, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Jadi jangan pikir kadang-kadang kita di zaman kita kan memang sering menganggap ya generasi kita lah yang paling susah. Kayaknya ada kecenderungan itu ya. Ada kecenderungan melihat generasi pula yang paling susah, generasi pula yang paling minta dipahami. Dari dulu generasi susah. Semua generasi pasti ada kesusahan. Lihat Paulus ngomong, bagi orang Yahudi, Injil itu batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Mana ada Allah, Mesias, disalibkan. Itu batu sandungan, gak ada itu. Susah bagi orang Yahudi menerima itu. Bagi orang orang Yahudi, bagi orang bukan Yahudi kebodohan. Ngerti gak sih? Bicara apa bagi orang bukan Yahudi? Ini main. Kamu makin pintar, makin ini filsafat itu yang kamu buat. Apa ini? Ikutlah menderita, kan bodoh. Tapi Paulus memberi peringatan kepada Timotius untuk tidak malu. Teman-teman, ini kadang-kadang kita pikir generasi kita tidak sedari dulu orang nggak suka ajaran yang sehat. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan mereka. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya pada dongeng. Tetapi pertanyaannya, ketakutan kita yang paling besar dalam hal ketika kemudian kita memutuskan. Saya nggak tahu ada model penjawaban nggak ketika nanti ini masih calon. Tapi ada ketakutan terbesar kita adalah kemudian biasanya tantangan. Lalu kemudian nanti bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau mendapat penolakan dan sebagainya. Tapi apakah tantangan membelenggu pemberitaan Injil? Bukan. Bukan tantangan yang membelenggu pemberitaan Injil kerajaan. Mari kita baca 1, 2, 3. Paulus terbelenggu, firman Allah terbelenggu. Bukan tantangan yang akan membelenggu pemberitaan Injil. Injil tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentang, kecuali lu nggak berangkat, lu nggak pergi. Bukan tantangan yang membelenggu pemberitaan Injil di UKI, kecuali nggak ada orang di UKI yang mau pergi. Engkau keraskan hatimu nggak mau pergi. Pak, saya sangat ini loh. Saya dulu pikir kadang-kadang ya kalau kita ditanya susah, ya. Tapi karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu, tapi firman Allah nggak terbelenggu. No, bukan ini. Injil tidak akan pernah terbelenggu. Apa yang membelenggu? Kalau kita tidak pergi. Maka beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dan segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sekali
Sekali lagi sekarang saya memutar. Teman-teman, siapa sih orang-orang yang kemudian diminta untuk memberitakan? Hari ini kita dapat share Rasul Paulus. Pak Rasul Paulus mengatakan di bagian sebelumnya, kalau teman-teman lihat ayat 11, 12, dia menuliskan, dulu aku penjahat, seorang yang ganas, seorang penganiaya jemaat, tapi aku telah dikasihani oleh Tuhan. Seorang pendosa besar, aku dulu pendosa besar, tapi telah dikasihani Tuhan. Untuk apa kemudian dikasihani? Nah, menarik sekali. Untuk apa dikasihani? Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan antara mereka akulah yang paling berdosa. Mengapa Paulus orang yang paling berdosa diselamatkan? Lalu dia jelaskan kemudian di bagian berikut. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Seorang pendosa besar diselamatkan. Itu apa? Jadi contoh menyampaikannya kepada orang berdosa yang lain. Ini pola ilahi. Ini tadi kembali hari ini. Teman-teman, ini udah bagian refleksi. Ini pertanyaan saya. Saya memang suka begitu, suka bertanya-tanya yang agak aneh-aneh. Agak nyeleneh. Tapi mari kita baca. 1, 2, 3. Menurut kalian bisa? Hah? Ini saya mau ini lagi. Kadang-kadang kita sombong banget, apalagi orang-orang yang ini. Wah, banyak. Menurut kamu Tuhan bisa selamatkan dunia ini rencananya tanpa pakai kita? Ya, sebagaimana kalau bicara dalam kisah Paulus tadi yang katanya untuk apa dia diselamatkan pendosa besar supaya dia menjadi contoh. Ya, sebagaimana Allah dahulu menyelamatkan Paulus, nggak ada kan yang memberitakan ke Paulus. Orang Paulus bukan sedang mencari Allah kok ketika dia lagi ngapain dia waktu diselamatkan? Lagi ngejar-ngejar ini orang-orang Kristen, lagi membunuh orang Kristen. Dia tidak membutuhkan manusia. Namun inilah anugerah. Dalam kedaulatan dan kemurahannya yang besar, Allah telah menetapkan untuk melibatkan manusia dalam proyek keselamatan di muka bumi. Ia tidak hanya menetapkan hasil, tetapi juga seluruh rangkaian proses untuk mencapai penggenapan proyek tersebut. Dalam proses itu kita ditetapkan Allah mengambil peran, dan inilah anugerah. Ini saya balik lagi. Saya mulai balik lagi. Rencana kekal Allah pasti akan tergenapi. Rencana kekal Allah, beritakan Injil itu tidak hanya baru setelah kebangkitan Yesus. Ini kan sudah sejak saya mau ini sedikit. Ini kan sudah dari dulu, sudah ditetapkan Allah bahwa Kristus suatu saat akan menjadi kepala pemerintahan. Ini Daniel itu. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka dari segala suku bangsa, suku bahasa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah kerajaan dan anak manusia itu. Nanti, bukankah nanti Paulus menuliskan ini? Itu perjanjian lama. Kita belum tahu ini siapa anak manusia yang kerajaan yang akan berjalan. Tapi kemudian kita lihat dalam Filipi dikatakan dialah Yesus Kristus, semua akan bertemu lutut. Pertanyaan saya, tanpa kamu, tanpa saya, apakah Allah bisa menjadikan semua hal itu akan terpenuhi? Atau ini Kristus sebagai kepala segala sesuatu? Semua. Sekarang saya bawa ini supaya kita betul-betul ini ya, jangan nanti jadi kayak ini level tersendiri, saya pastor di tempat ini. Ini menarik waktu aman-aman.
Kita lihat ini. 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan beberapa orang. Kalau bahasa Indonesia ini seperti ada yang yakin, ada yang ragu-ragu, benar ya? Tapi mereka kondisinya mereka ragu-ragu. Oke. Tapi kemudian keluarlah amanat agung. Kalian udah tahu ya? Jadi Yesus mendekati mereka. Jadi ragu-ragu merupakan konteks ketika pergi kemudian Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Pertanyaan saya. Lihat ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekali kembali. Saya ini nggak usah baca ini. Walaupun saya kebuka. Teman-teman, kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas di sorga dan di bumi. Kalau kamu punya satu proyek rencana, maafkan Matthew, kamu terus. Nah, arah pandangannya karena kamu pas di tengah. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kalau kamu punya segala otoritas di sorga dan di bumi untuk satu proyek, kira-kira gini, kalau kamu punya satu proyek rencana, lalu kamu punya segala otoritas, segala kuasa, segala hal untuk melakukan proyek ini, masih mau ngajak orang lain? Enggak. Oke, katakanlah kau anak baik, kau masih mau ngajak. Kira-kira siapa yang kau ngajak? Yang gini-gini. Ayo. Ini yang anugerah. Ya. Teman-teman gue saya balik. Tuhan ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Untuk proyek ini, perlu nggak lo? Enggak. Tapi Tuhan panggil. Ya. Sekarang Tuhan panggil, siapa lo? Balik lagi. Tuhan akan panggil yang aku. Kalau Tuhan berbaik dalam saya mau bahasanya ya, jangan bilang Bang Niko bilang kalau Tuhan berbaik berarti Bang Niko gak berbaik. Tuhan yang baik enggak. Kalaupun Tuhan mau berbaik hati, saya mau ajak yang yakin dong. Masa lo yang ragu-ragu diajak? Di situ anugerah. Saya bingung teman-teman, sekali lagi, jangan lihat pastor sebagai program. Ya, Allah sebenarnya tidak membutuhkan manusia. Allah yang mempunyai rencana berdaulat menggenapinya. Sehingga rencananya itu pasti akan tergenapi. Dia, dan inilah anugerah yang ajaib. Dia yang berdaulat, memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi. Berkenan dan memanggil kamu yang ragu-ragu. Ambil bagian dalam menggenapi rencana. Yuk. Ayo, 1, 2, 3. Kamu dipilih jadi pastor bukan karena kamu udah punya semua kok. Kalau kita tes teman-teman Alkitab kalian masih jauh. Walaupun Yohanes 3 ayat berapa salah. Itulah anugerah. Oke. Itu anugerah. Yuk mari kita lihat keterlibatan sebagai pastor dalam pemberitaan Injil. Mari kita lihat sebagai hak istimewa
dan anugerah yang besar dari Allah. Teman-teman, panggilan pemberitaan Injil pasti di mana-mana. Panggilan Tuhan justru menyingkapkan kerapuhan dan kelemahan, kekhawatiran akan kegagalan sang pemberita. Tapi disitulah kemudian, kalau ini anugerah Allah, dia panggil yang ragu-ragu, maka panggilan Allah akan disertai dengan janji penyertaan. Tugas yang besar membutuhkan jaminan yang besar. Panggilan Allah selalu disertai, Allah memperlengkapi. Wah, saya tulis di situ. Teman-teman, Allah bukan hanya memberikan panggilan, Allah juga memperlengkapi, menyediakan kekuatan untuk semua yang kita perlu merealisasikan panggilan itu. Ini kadang-kadang ya, ini sebenarnya kalau kita pahami ya, sebenarnya bukan persembahan kita. Persembahan dari berarti apa? Tuhan menyediakan apa yang Tuhan minta dari kamu. Bukan ini konsep persembahan. Tuhan sediakan apa yang Tuhan minta dari kita. Sesungguhnya Allah memberikan, menyediakan apa yang Ia minta dari kita. Kiranya kita alami ini hari ini, penyertaan Allah memperlengkapi, hanya kita alami dalam ketaatan dan kesetiaan kita, mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, dan kesediaan bayar harga dan kerja keras dalam pemberitaan Injil. Ini seringkali kesalahpahaman dari kita. Kita pikir anugerah Allah menjadi jalan mudah. Teman-teman, wah, mari kita belajar kembali dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ngomong, karena anugerah Allah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras daripada semua. Tapi bukan aku, tapi anugerah Allah yang menyertai itu. Teman-teman, memberitakan Injil tidak gampang, tidak mudah. Ada banyak tantangan. Tapi mengalami penyertaan Allah dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah tidak selalu dinyatakan melalui tindakan yang hebat atau pembebasan masalah. Tampaknya di dalam era zaman dulu Allah konfirmasi selalu pemberitaan firman Tuhan dengan tanda-tanda dan mukjizat. Hari ini kayaknya jangan minta nanti Astor oke. Begitu kau beritakan ke adik Astormu, adik kakakmu, lalu kemudian bergetar-getar tempatnya supaya kemudian kan ada kan di Alkitab kan begitu memberitakan lalu bergetarlah semua ini yang mereka percaya dan percaya kepada Tuhan. Hari ini tidak ada. Kadang-kadang saya juga ini kan saya kan ini dibilang pembicara suka jangan tekanan saya bicara kayak ini kayak kenapa? Kadang-kadang panitia menilainya dari mana? Banyak orang yang nangis, banyak orang yang ini. Jadi tekanan saya dalam hati ya, gimana lah Tuhan, tiba-tiba aku lagi khotbah tantang mereka, tiba-tiba aku bergetar-getar dikit supaya langsung semua senang panitia. Benar, di Bogor di satu kampus besar itu lagi KKR di luar, terus masuk ke dalam karena hujan, lalu dibilang sama saya, bang, teruskan bang, udah mulai ada yang nangis. Lalu kemudian ketika saya teruskan, ada acara bakar-bakar dosa itu. Terus saya di panggung, dari belakang dia betul-betul gini tangannya besar. Apa? Udah banyak yang nangis Pak. Banyak yang Tuhan bukan itu. Mengalami penyertaan Tuhan, kekuatan yang kelima tidak selalu seperti itu. Tapi yuk, mari kita baca ini jadi teman-teman. 1, 2, 3. Sulit. Tapi anugerah Allah yang berlimpah-limpah membuat aku bertahan. Itu penyertaan Tuhan. Bahkan kalau kita masuk kemudian Allah kerjakan kepada kita. Teman-teman, ini saya masuk bagian-bagian akhir. Oke, mari kita lihat.
Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari ini. Ini untuk mau menjelaskan ini. Allah tidak hanya, kadang-kadang kita pikir dalam pelayanan kita Tuhan menyertai kita. Dia yang bekerja bagi kita. Dari mana itu harus mungkin? Ini kalau aku punya harta warisan, okay? Aku punya harta warisan ini. Aku percayakan ke Reno. Aku percayakan ke Reno harta warisanku. Sekarang siapa yang bertanggung jawab melihat? Mengapa dia tahan menderita? Ini menderita. Kenapa? Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepada aku. Siapa yang percayakan? Untuk menjadi asal? Siapa yang memelihara? Ya, ya, itu tadi benar-benar loh, itu saya nggak main-main itu. Kalau saya percaya kepada Reno, tapi Tuhan mau Dia berkuasa melihat apa yang dipercayakan. Kiranya di dalam pergumulan, mari kita terus datang. Marilah kita penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan. Saya tahu apa kekhawatiran saya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Yang melihat. Allah subhanahu anugerah memanggil kamu dari Kristus kepada kemuliaan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, memampukan. Walaupun tentu ada penderitaan. Dia yang berjanji adalah Dia yang punya. Ini terakhir, kemudian slide terakhir saya. Katanya kemarin ada di salah satu reels TikTok gitu ya. Kalau berbicara ngomong inilah slide terakhir saya, langsung sebenarnya mau loncat-loncat. Mau saya tahu, aduh udah selesai. Ini slide terakhir saya. We will go for increase. Teman-teman rindukan itu. Saya rindu membaca ayat 20. 1, 2, 3. Karena Allah yang mengerjakan. Dia akan sangat mengerjakan jauh lebih dari apa yang kau programkan, apa yang kau siapkan. Maka dia kita berikan ini. Mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Doa kami, berikan kami hati ya Tuhan. Berikan kami hati seperti hati Yesus. Maka kami akan menjalani aktivitas apapun kegiatan kami sebagai pastor di dalam satu kerinduan kami. Karena kasih kami kepada adik-adik kami. Kami merindukan mereka diselamatkan. Kami merindukan mereka berjumpa dengan Kristus. Engkau tahu ya Tuhan, seperti kata firman Tuhan, datanglah, nyatakanlah segala kekhawatiran kepadaku. Kami datang di dalam seluruh ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Perlengkapi kami ya Tuhan, melalui pembinaan-pembinaan yang ada di depan. Perlengkapi kami ya Tuhan. Bahkan seperti firman Tuhan di dalam Efesus 3.
Kiranya kami alami dan kami rasakan, kami saksikan Allah bekerja melalui kami. Kami yang ragu, kami yang rapuh, kami yang lemah. Tetapi Allah sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan. Jauh lebih banyak dari apa yang kami rindukan. Jauh lebih banyak dari apa yang kami programkan. Jauh lebih banyak dari apa yang kami persiapkan. Dan kiranya jika itu kami alami, kami tidak pernah menarik pujian itu bagi diri kami, tetapi segala kemuliaan bagi Allah. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Pakailah kami untuk menyatakan kasih-Mu bagi adik-adik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau ada tanya jawab, silakan. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, saya ingin bertanya, kita sebagai anak muda Kristen, ya pribadi kita selalu berharap bisa jadi teladan, dan kita mengusahakan, memang sih segala sesuatu tuh kalau kita coba usahakan dengan kekuatan kita sendiri, pasti akan ada kegagalan atau akan ada celah. Jadi kita tetap masih bisa, bahkan masih sering berbuat dosa. Kemudian sebagai contoh atau sebagai anak muda Kristen, ada orang atau mungkin ada yang melihat diri kita sebagai dianggaplah motivator atau sebagai contoh teladan buat dia, dan dia merasa, oh saya suka ya, saya mau untuk belajar, saya mau untuk melihat apa sih maunya Tuhan dalam diri saya melalui contohnya kakak ini nih. Tapi dalam perjalanan, misalnya contoh saya melakukan dosa atau saya melakukan suatu hal yang orang itu mungkin merasa, oh kamu sendiri kok tidak melakukan apa yang kamu katakan, kamu sendiri tidak melakukan apa yang kamu bicarakan tiap hari. Memang pemuda Kristen itu, atau memang saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi yang namanya manusia yang masih dalam daging berbuat dosa. Kira-kira bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya untuk terus membawa dia mengalami pengenalan akan Tuhan, dan bagaimana sih supaya saya yakin bahwa saya masih bisa untuk terus menjadi teladan buat dia? Itu sih pertanyaan saya, Pak. Bangga jangan Pak. Nah teman-teman gini, saya justru bersyukur kalau ini saya mulai dari sini. PKK saya atau orang-orang kakak rohani saya masih tahu, masih lihat banyak cacat celahnya. Coba bayangkan kalau Paulus jadi PKK, Paulus jadi Astor dulu, apakah ngeri kau? Jauh kali lah Paulus ini, kali. Kita pikir menjadi teladan, menjadi pengikut itu adalah hanya dalam konteks apa perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Tetapi apa yang sesungguhnya kita menjadi teladan adalah teladan di dalam pergumulan di hadapan Tuhan termasuk. Justru kita harus tampil otentik. Oke, tentu jangan hari pertama kamu ketemu adik kelompokmu nanti kamu udah ceritakan seluruh aib-aibmu. Nah, jangan gitu maksudnya. Tapi kan maksudnya saya apa namanya? Oke, baca 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Oke. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Apakah ketika kita meminta orang menjadi pengikut kita, kita sudah tamat sebagai murid? Kita tetap pengikut Kristus dalam segala pergumulan. Benar? Jadi kita tidak pernah tamat dong. Yang maka saya itu prinsipnya. Seorang kemudian tokoh pemuridan dari Sri Lanka, Diles, atau saya Diles apa Daes bacanya, karena Sri Lanka Diles lah ya. Oke, dia ngomong gini, kita menjadi meminta pengikut itu atau pemuridan itu seperti one beggar telling another beggar how to get food. Apa artinya? Seorang pengemis berbicara kepada pengemis lain bagaimana mendapatkan makanan. Apakah dia udah kaya? Belum. Ya? Tapi dia cerita ke pengemis lain gimana mendapatkan makanan. Nah, jadi bagaimana dalam ini? Tentu di dalam satu kepastian. Tadi ditanya, bagaimana satu kepastian? Kalau saya jatuh, saya gagal. Tentu kamu harus punya satu pemahaman bahwa anugerah Allah selalu jauh lebih besar dari pergumulan, dari kejatuhan, dari apapun. Tidak ada. Jadi saya tuliskan ini satu. Tidak ada dosa yang sedemikian kecil yang tidak membutuhkan anugerah Allah dalam penyelesaiannya. Dan tidak ada dosa yang sedemikian besar, kejatuhan yang sedemikian besar, yang tidak dapat diselesaikan oleh anugerah Allah. Saya ulang. Tidak ada dosa yang sedemikian kecil, kamu anggap remeh, yang tidak membutuhkan anugerah Allah dalam penyelesaian. Dan tidak ada dosa yang sedemikian besar, kejatuhan yang demikian besar, yang tidak membutuhkan, yang tidak dapat diselesaikan oleh anugerah Allah. Jadi, itu yang membuat kamu harus punya keyakinan itu. Apapun kejatuhanmu, aku butuh anugerah. Nah, apa yang kamu perlu teladankan kepada orang justru otentik. Nyatakan kepada orang tidak hanya berbicara tentang perbuatan, tapi justru bagaimana kamu bergumul di hadapan Tuhan. Bagaimana kamu jatuh bangun. Jadi yang kamu ceritakan, ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Aku juga dulu jatuh bangun dari soal saat teduh ini. Justru kalau kau ceritakan sama dia, kau jadi polisi saat teduh, berarti polisi saat teduh ya. Setiap ketemu, udah saat teduh nggak hari ini, udah saat teduh nggak hari ini, lari dia. Tapi kalau kau cerita sama dia, aku juga dulu kayak kau, susah banget. Mana ada kalian di sini yang betul-betul baru baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu mana hutan manapun. Gak ada itu. Kalau lebih manis dari madu hutan manapun, kamu udah seruput terus setiap hari. Buktinya enggak. Benar kan kata Mazmur, jiwaku melekat kepada debu. Kita melekatnya kepada debu kok. Nah, nanti kepanjangan ceritaku. Serius, saya ini pembicara bawa firman Tuhan. Dulu, hati saya sekarang. Nah, inilah pertumbuhan. Saya cerita sama kalian. Lagi mau khotbah KKR besok. Malam ini Barcelona main. Emang aku cinta firman Tuhan? Jiwaku melekat kepada debu. Ku tinggalkan persiapanku. Melalak mataku melihat Barcelona. Untung kalau menang. Kalau kalah, pemain-pemainan nggak bisa langsung persiapan lagi. Banyak kali skenario di depanku. Kenapa tadi si Messi itu nggak begini? Ngerti? Kenapa saya ceritakan? Itu cerita pergumulannya. Jadi bukan hanya perbuatan, cerita pergumulannya. Lalu ceritakan bagaimana kemudian kamu terus mengharapkan anugerah Tuhan menolong kamu. Dan itulah teladan yang otentik daripada hanya sekedar perbuatan. Hari ini aku bisa cerita. Hari ini aku bisa cerita. Mau Barcelona kalah kek, gak lagi menguasai hatiku. Tapi kan itu butuh bagaimana aku bergumul di hadapan Tuhan. Saya yang bikin saya bertolak. Apa? Susah kan saat teduh. Bangun-bangun pagi-pagi. Dulu. Ada yang sini karena kesibukannya
jam 4 aku harus ada dulu. Tapi jam berapapun Barcelona main. Dan berlarang maka. Lalu kemudian aku ini kalau diriku. Katanya cinta Tuhan, kau cinta Tuhan, kau cinta Barcelona. Nangis aku di hadapan Tuhan. Ku ceritakan itu ke adik-adikku. Kemudian mereka cerita apa yang juga debu-debu dalam hati. Jadi maaf kalau kepanjangan supaya lebih. Jadi teman adikku, yang kita jangan takut kemudian betul terpujilah Tuhan kalau ada hal-hal perbuatan baik yang kita bisa menjadi teladan. Tetapi ceritakan juga teladan di dalam bagaimana terus bergumul di hadapan Tuhan. Aku mau mencintai Tuhan, aku mau mencintai Tuhan walaupun aku jatuh bangun.